rame. Nah, kita ada program baru di Daharan. Yes. Namanya Ngosek. Ngobrol aja. Ngosek. Ngosek. Asik karena asik ya. Ini terus loh. Nah, ini kita baru pertama kali program podcast kekinian hanya di Daharan. Sak sore nek mau di Daharan ya. Bersama tidak asing lagi dan sangat asing lagi juga. Bersama gitaris hebat Soraya dan Indonesia pada zamannya Bobby Gitaris terbaik dunia dan akhirat. Ngeri pedot bro. Gini Mas Bobby, ini kan Mas Bobby identik dengan musik ya? Musik apa tuh? Musik humor. Humor aja gitu. Kira musik akhirat. Nah gini Mas Bobby. Iya. Dulu kayaknya musik humor tim lo itu waktu aku masih kayaknya SMP tuh. Itu tahun berapa tuh Mas naik itu? Tim lo tuh ke Jakarta tahun 2005. Oh 2005 ya, 2005. Maksudnya kita pindah ke Jakarta itu 2005, tapi sebelumnya kita bolak-balik Jakarta. Tapi mulai menetap di Jakarta 2005. Mulai istilahnya udah harus rutin di TV, harus streaming lah reguler. Mas gini Mas, aku mau tanya, kan dulu kan tim lo itu musik humor. Dan itu menurut aku sih pertama kali di Indonesia musik humor. Nah, kok iso pikiran iso bentuk band humor ini piye Mas, kok bisa bentuk pengen band humor wae lah. Padahal itu musik sangat asing banget. Iya. Sekali 2005 naik bledos langsung, itu gimana itu? Tim lo tuh sebenarnya tim lo tuh lahirnya sekitar nama tim lo tuh sekitar 1998. Nah, sebelumnya udah ada namanya Suku Apakah. Oh, Suku Apakah. Suku Apakah juga musik humor. Jadi Suku Apakah itu dulu asalnya dari UNS. Jadi kayak apa ya? UKM ya namanya. Apa jenenge sing unit kegiatan Mas? UKM. Nah, itu terbentuk Suku Apakah. Lah Suku Apakah itu ya musik-musik parodi gitu. Cuma dulunya itu Suku Apakah tuh beda nih sama tim lo. Personalnya banyak. Jadi ada Cak, ada Cuk, ada Selo. Nah, terus berubah nama tim lo, tapi udah meninggalkan Suku Apakah karena Suku Apakah itu kan miliknya UNS sebenarnya. Jadi Suku Apakah itu konsepnya tentang budaya banget ya, kayak ada cok, mungkin ada masukan roncong juga atau gimana itu Mas? Mungkin saat itu lagi tren-trennya apa ya, congrok musik roncong loh. Nah, lagi tren-trennya makanya saat itu dia ngebentuknya modelnya Semi keroncong. Semi keroncong. Jadi ada kendang, perkusi, ada ketipung, ada bass, cello. Tapi terus dirasa setelah berkembang kan ora simpel ya istilahnya, nggak simpel ya. Jadi terus disimpelkan dengan nama tim lo tadi, dirubah nama tim lo. Sebenarnya perubahan nama tim lo itu juga alasannya banyak. Pengen tahu alasannya? Apa itu alasannya? Saya nggak tahu ya. Pengen ngerti loh. Saya kasih tim lo banget ya. Tim lo banget ya. Nek Mas Bobby, paling lucu nih tim lo sih Mas Bobby. Paling garing. Kami lucu. Jangan saking mah garing-garing mah lucu kok. Gimana tuh? Tim lo itu dulu kalau saat itu masih memakai nama Suku Apakah, yang merasa mempunyai itu banyak banget. Jadi setiap Suku Apakah manggung, yang berhak ikut pentas tuh banyak karena yang merasa UNS ikut UKM tuh komunitas ya. Padahal sebagian besar yang Suku Apakah udah lulus, ya kepengennya profesional, terus ganti nama tim lo itu. Nah, nama tim lo sekalian kita mengikuti industri dalam arti kita mensimpelkan, kita cuma ada posisi bass, gitar, dan drum. Jadi kan simpel. Jadi kalau kita main di panggung, nggak cek soundnya nggak lama, tinggal colok-colok aja langsung bisa genjreng. Nah itu, jadi nama tim lo selain untuk simpel juga pengen melepas nama, bukan melepas sih, apa ya, biar nggak selalu di bawah bayang-bayang UNS. Oh gitu. Kayak saya sendiri bukan UNS soalnya. Iya. Nah itu Mas, kok bisa sampai Jakarta itu gimana tuh? Itu linknya dari mana, atau dirimu tim lo itu casting atau audisi sampai aku dulu soalnya lihat itu di acara
SCTV, saat dulu kan ada lagi Mas. Api Di ya. API, TPE itu streaming terus stripping terus ya Mas itu. Iya. Itu kok bisa sampai situ itu gimana tuh? Jadi dulu tim lo tuh sejarahnya hampir kayak Indul. Oh, Indul gimana? tuh dulu ngetop lewat apa ya? CD bajakan. Oh. Nah, CD bajakan. Iya zaman Nah, itu tim ya. lo juga gitu. Dulu pernah main beberapa kali di tempat orang hajatan era salap ya. Tetaan apa ya? Ya, oh. Kitanan. Ah. Pernah viral tuh, hajatan tapi durung enek musim viral sih. Apa viralnya nggak CD lho. Oh. Main sunatan ya, udah. Ceritanya no wong sugih netake singa. Anake no sih. Ada nasi kok. Ceritanya singo Iya, aku bukan lihat terus Mas itu tiap hari tuh. Terus tiba-tiba di CD itu jadi mungkin orang suka direkam terus jadi viral sampai mana-mana. Terus akhirnya sampai ke orang Jakarta tahu. Orang Jakarta tahu. Terus saat itu kita diundang di ulang tahunnya TPI. Iya, TPI. Ulang tahunnya TPI, tapi saat itu kita cuma main di acara off air-nya. Off air-nya bukan on air-nya. Jadi pas istilahnya selingan, pas TV ini mandek terus ono karyawannya ngumpul kita suruh menghibur itu aja. Nah, di situ tiba-tiba ada salah satu petingginya TPI saat itu ya. Terus suka langsung kita disuruh hari itu juga ikut on air. On air acara ulang tahunnya. Nah, terus dari situ dianggapnya kita sukses. Nah, terus Benar-benar. kita dikasih program TV tahun 2003 lah. 2003 itu kita dikasih program namanya acara Tim Lo Show namanya. Ya, sejam ya bersama tim lo itu ya. Tapi Iya, tahu. itu sebelum API ya. Jadi 2003. Jadi tapi saat itu mungkin nggak dilanjut, mungkin apakah kurang menarik apa gimana, kurang pas. Akhirnya kita cuma 13 episode selesai. Oh. Nah, selesai. Terus akhirnya kita ya udah saat itu masih di Solo, masih bolak-balik. Tapi setelah masuk TV tadi imbasnya bagus untuk off air-nya kencang. Walaupun saat itu di TV dianggap kurang berhasil. Nah, terus TPI saat itu mau ngadain acara apa ya? Lomba lawak. Lomba lawak itu api ya. Itu tahun 2005 berarti ya, 2005. Terus di situ ini saya dengar ceritanya ya di orang-orang TPI yang mau ngadain acara tuh pada meeting, wah ini kita selain lomba lawak harus ada bintang tamu nih. Nah, bintang tamu ini siapa? Masuk lomba lawak bintang tamu ini ya lawak, ya ora nyambung. Kurang menarik. Bintang tamu ini musik terlalu adoh. Pada akhirnya ada yang ngusul, oh berarti musik humor aja masih ada benang merahnya. Pas ya. Nah, terus beberapa orang TPI masih ada inget tim lo, terus kita dipanggil lagi, dicoba. Nah, dicoba terus 1-2 kali main dianggapnya wah ini sangat pas dan berhasil. Langsung kita dikontrak harus stripping di sana. Nah, itu. Bener Mas, jujur aku dulu setiap hari habis pulang sekolah nyetelnya CD gitu di VCD dulu. Di VCD ya. VCD belum ada DVD. Nyetelnya itu tiap hari sama tetanggaku terus. Kalau Mas Satya sendiri juga sering nonton enggak VCD-nya dulu? Itu kayaknya aku masih kecil itu. Dia Masih orok. Dia belum nggak menonton, nggak punya TV. Kalau masih di kelurahan kalau lihat TV ya. Masih di kelurahan. Pas roda. Iya Mas, tiap hari aku lihat terus. Nah, saking boomingnya aku ngikuti sih Mas kayak inbox dulu ada inbox. Itu aku ngikutin tim belum meneh. Sampai beberapa generasi ya kayaknya ya. Iya. Aku mau tanya lagi Mas. Agak sensitif sih sebenarnya ini. Iya. Kenapa tim lo Sensitif mau marahi terangsang mau marahi anaknya enak lah. Anaknya anyel ya. Anaknya pikiran. Kadang sih enaknya malah anyel ya. Aku mau tanya lah Mas, agak sensitif sedikit lah. Kenapa tim lo bubar? Terus ngerti dewe. Bosan nyacati, aku sama Satya itu pinter Mas. Sebenarnya kalau bubar enggak ya? Jadi tim lo itu kan, maksudnya Kasih tahu dulu guys, sebenarnya nggak bubar ya. Cuma nggak ada aja ya, gimana yuk? cuma apa ya? Ya Vakum. Break. Gimana tuh Mas? Ya, tim lo tuh sebelum bubar kan sebelum bubar maksudnya sebelum tidak bubar sebelum berhenti seperti sebentar sebelum ya Allah karena orang memang taunya bubar ya aku harus nyebutnya bubar juga ya. Sebelum tim lo bubar itu sebenarnya udah ada pergantian personil. Dulu tim lo itu kan personil awal kan dari Solo semua. Sama itu yang ganteng-ganteng tuh yang
tonggo sama yang buta itu ya pangsit benjo. Gandeng baru. Gimana tuh? Itu dulu terus tahun 2007 ya 2007-2008 sempat terjadi pergantian personil. Jadi si pangsit sama benjo mundur. Terus kita nyari personil baru lagi yang dari Jakarta ada itu A Jimmy yang sekarang udah almarhum. A Jimmy terus si Ade terus Kudil. Terus terakhir tambah saudaranya Ivan Seventeen itu si Idan. Oh iya, persis banget ya sama Ivan. Nah itu pergantian itu jadi gini, aku ceritanya apa ya? Sing kelingane Mas. Pastilah gini. Pastilah gini ya dari personil pertama mundur itu pasti kan ada masalah, pasti ada konflik. Jadi pastilah terjadi ketidakcocokan, akhirnya mengundurkan diri terus ganti personil lagi. Dan ternyata kita beranggapan saat itu aku kehilangan personil seko Solo. Ya sebenarnya memang apa ya? Kita merasa itu tim lo itu udah tinggi. Pasti akan gampang nyari personil. Ya. Dan bener kita gampang nyari personil. Ya. Tapi ternyata susah memaintenance-nya karena bagaimanapun budaya kita itu Solo sama Jakarta lain. Iya. Nah, jadi saat itu kita enggak memikirkan kita nyari personil Jakarta itu enggak memikirkan apakah wong Jakarta ini luwih gampang timbang wong Solo. Ternyata luwih angel lah itu. Setanane ya, Mas. Angel tuturan ya maksudnya. Angel tuturane. Lah sebenarnya bukan angel mungkin karena kulturnya beda ya, kulturnya beda jenisnya sana sering macet, pikiran penuh gitu ya, Mas. Lah pada akhirnya tahun berapa ya? Tahun 2013 itu terus udah istilahnya di situ si Wawan leadernya menyatakan mendingan kita tim lu berhenti dulu aja. Alasannya sih banyak sebenarnya bukan cuma alasan karena memang ada masalah, enggak sih, maksudnya dalam arti kita itu ibaratnya petinju. Jangan sampai apa? Kita kalah dulu kita baru gantung apa? Sarung tinju. Yeah. Mending nama kita masih di atas, kita mundur. Kan bagus prinsipnya begitu. Jadi sebelum tim lo itu masih tahun 2013-2014 itu masih jobnya masih kencang, masih di inbox, tapi dia menyatakan oke, tim lo break dulu aja. Namanya ya. Nah, break dulu aja. Jadi saat itu memang tim lo nggak ada. Nah, karena memang pasti ada masalah karena ketidakcocokan prinsip yang gini-gini, daripada kita kumpul terus malah ribut, silaturahminya nggak bagus, mendingan kita mengutamakan silaturahmi tapi kerjaan kita cut dulu. Masalah untuk kerjaan kita cut tadi. Kan di zaman-zamannya cari uang itu susah, Mas, keadaan mandek begini. Untuk personil tim lo sendiri yang dulu kondang, sekarang kayaknya nggak di TV buka begitu muncul, itu gimana cara musisi seperti sekelas tim lo untuk mencari manage uang atau mencari uang atau pakai tabungan zaman dulu atau gimana itu, Mas? Kalau kita tuh malah bingung buang uang kayaknya. Sing ngomong banget. Golek gembel kan ngerti. Iki lagi tim lo ya. Lagi tim lo. Iya, tim lo. Jadi gini, jadi memang setelah tim lo divakumkan sementara oke, kita sepakat kita nyari kerjaan sendiri-sendiri dulu. Oh, gitu. Dalam arti sebenarnya si Wawan sendiri masih menjalankan tim lo dengan nama dia kan, si Mas Wawan itu kan memang yang punya tim lo. Dia kan dari awal leadernya, yang mengkonsep, yang mempunyai nama. Jadi pada saat itu yang berhak pakai nama tim lo tuh paling berat dia. Nah, terus kadang-kadang dia juga masih misalkan masih ada off air terus ngajak siapa, tapi namanya istilahnya Wawan tim lo. And the gang ya istilahnya gitu. Sebenarnya tim lo itu artinya apa sih, Mas? Tim lo itu artinya dulu kan terdiri dari 5 orang. Tim lo itu artinya Wawan, Bobby, Dondot, Afis, Benju. Oh gitu. Ra nyambung ya? Ra nyambung. Saiki kok lagi mau gawe ya. Mas gatek gitu ra tahu. Bukan aku gatek gitu. Semil. Ya, ra nyambung. Kita nyari tim lo itu karena kan kita dari Solo, kita nyari identik ya. Karena kita membentuk sebuah band itu nama itu penting. Jadi kadang-kadang memang itu oke, dan itu harus ada semacam doanya lah. Jadi asal nama itu apa ya? Ya kayak wong tua jenenge anake kan itu mengandung doa itu. Ya tim lu kan minimal dengan lihat Solo itu makanan khasnya kan tim lu. Nah, saat itu kita ambil tim lu sekalian bisa diartikan dengan
tim musik humor dari Solo. Oh, tim musik humor dari Solo. Bukan dari 5 orang tadi ya? Nama-nama itu tadi bukan ya? Apa? Bukan, tim humor dari Solo. Misalkan kalau tim musik humor dari Indonesia berarti tim lek ya? Enggak. Tim lek aja. Tim Lek. Mas, Dari Solo aja. kalau untuk saran untuk musisi-musisi Mas, itu biasanya itu kan seret lah Mas. Banyak temanku yang di Solo sih, ada yang jadi tukang parkir, itu gimana Mas? Untuk coba Mas Bobby ngasih tahu sih ya untuk geng kekeh fokus atau geng semangat untuk mencari nafkah itu gimana sih Mas di musik itu? Memang gini ya, memang ini keadaan pandemi itu semua orang tidak mengira. Iya. Dan pada akhirnya kita sebagai entertain itu memang entertain itu kan kebutuhan yang paling terakhir, yang paling penting, istilah itu loh. Nanti apa ya, tertier itu kebutuhan yang paling terakhir. Jadi begitu udah pandemi gini pasti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Pasti kaget. Pasti, semua paket. Apalagi Ya, musisi lah. musik pasti. Pasti. Tapi kan kita nggak siap ya ada yang pasti gini, kita harus menggali SDM kita. SDM kita kan namanya sebenarnya kalau cuma kita bergantung dengan musik pada kita harus main off air itu udah dapetnya susah. Musik itu kan banyak, kita bisa jadi pengajar, guru musik. Keahlian Itu masih jalan. Terus kita bikin istilahnya aransemen yang dijual untuk keperluan perusahaan. Benar. Terus apa ya? Sekarang kan justru sekarang itu saat lagi pandemi yang paling laku itu konten sosmed. Benar. Nah, itu peluang yang sangat bagus ya. kita harus berjuang di situ. Dan bisa tidak bisa kita harus mau belajar digital. Digital karena kita nggak tahu ya, itu setelah pandemi selesai itu apa ya, atmosfernya internet kayak apa kita nggak tahu loh. Belum tentu loh kita balik lagi seperti kita bisa main di lapangan itu masih lama loh. Masih. Mungkin bisa jadi besok itu kita selalu main dengan Zoom, dengan apa, dan kita berarti masing-masing person harus paham piye cara ngurupi komputer, piye carane upload lah gitu-gitu. Jadi intinya pemusik harus paham itu. Dan gini, kalau dulu tuh orang belajar musik itu sekedar belajar sih, jreng, terus kita ke generasi berikutnya kita ada digital, tahu digital recording gini ya. Tapi kalau menurut saya ada yang bilang digital itu memang musik yang semu, mungkin kurang punch, kurang analog. Tapi justru sekarang sebaliknya, di saat kamu belajar musik kamu harus tahu digital, harus tahu. Karena dengan digital tadi nanti kamu akan berkembang. Aku kudu belajar apa lah itu. Dan itu nanti ada sangkut pautnya juga untuk kelahan pekerjaan kamu. Benar. Nah, kira-kira gitu. Wah, ilmu banget lho iki lho Sat. Ya, dhewe kudu rungokke aku itu ilmu kan ngene iki akhir iki. Ini padahal aku ngawur ya. Ilmu ngomong tua aku ya Dian. Wong lunak dhewe kunang-kunung tok Sat. Dolan dhewe Kan iki wareg ya. Oh iya Mas, untuk kan Dr. Bro ini kan identik dengan kopi. Nah, untuk musisi biasanya suka kopi enggak sih? Banyak kan mayoritas Mas suka ya? Sebenarnya suka kopi, tapi masalahnya saya itu asam lambung jadi Lemah lah. Apa wis bawa batu Mas? rapuh itu. Itu. Kalau mau tanya Mas, perkembangan menurut Mas Bobby perkembangan musisi, seniman dengan kopi itu gimana menurut Mas Bobby? Bagus. Karena dulu ini merupakan apa ya, lahan yang menjanjikan buat pemusik-pemusik ini ya, apa yang malah ya Mas. Dulu kan cuma apa ya, istilahnya hotel-hotel berbintang yang bisa manggil pemusik untuk main di situ. Nah, sekarang kan selain hotel, kafe, sekarang apa istilahnya kafe kopi kan banyak, dan itu malah sekarang sangat digandrungi cah nom-nom. Dan itu sekarang kan jadi apa, sekalian lahan dia bekerja sebagai musisi reguler, itu juga tempat yang bagus untuk promo dia. Bener. Promo dia kalau bikin karya gitu. Dulu diganti dengan kafe, sekarang coffee shop pakai musik semua ya. Musik semua. Gitu. Tapi teman-teman Mas Bobby di Jakarta juga banyak yang suka kopi ya. Nongkrong di tempat kopi, kerjaan mikir di tempat kopi. Suka ya. Tapi dia nongkrongnya di tempat yang jauh dari kasirnya. Biar bisa lari. Biar bisa lari ya. Ini. Sampai jatuh loh Mas. Iso lari ngono.
Ya, Arung berarti Gabril. banyak yang minat ya itu. Ya? Kopi ya sangat disukai memang apa ya memang di Indonesia memang lagi musim bener-bener orang up-nya ya. sekarang trennya kita meeting ya di tempat kopi, ketemu di tempat ngopi, ngobrol, bahkan kita apa istilah brainstorming membuat sesuatu ya ayo kita ngobrol di tempat kopi. Ayo Mas Bobi pernah minum kopi dikit lah pernah. Pernah, sering, maksudnya Tempat kopi paling enak menurut Mas Bobi mana? Paling enak, paling sering anu saat inilah anu. di sini saya bekerja di sini. Tenang. Aku sih. Agak nek ngono. Iso. Nah, ne musuh kene. Soalnya baru di sini kalau Soalnya sudah kalian dulu. Iki lho. Anak-anak rek iki lho. Memang kopi itu Iya. ada bermacam-macam konsep ya. Memang sengaja konsep yang terbuka, tertutup. Kalau saya sendiri kenapa suka yang tertutup kebetulan karena saya nggak ngerokok. Nah itu loh. set banget. Nggak ngerokok. Di situ misalkan ada apa ya sing Rokok. sing olahraganya macam Jogging. Nah, sama sih ngopi sambil jogging biar lebih sehat. Biar bisa. Keselak kan. Treadmill. Treadmill. Nah Mas mungkin itu aja yang Iya. kita pengen tahu informasinya. Ya sepenting itu ngapa tim lo bubar. Tapi nanti biar bisa jadi tagline sendiri atau jargon di judulnya nanti. Oke. Nanti bakalan sama Mas Bobi lagi ya, kapan lagi ya Mas? Iya, Ya, tapi insya Allah Timulus bentar lagi Apa? Up lagi. up lagi bangun lagi bangun maksudnya bangun. Oh, iya. Oke guys, oke guys, terima kasih udah menonton. Ngosek apa Mas aja ngosek? Ngobrol asik. Besok lagi kita akan ada bintang tamu yang up, mungkin bisa nanti bintang tamu selebgram Solo. Bisa apa lagi Mas aja? Apa lagi? Siapa lagi ya? Pengamen depannya bisa. Bisa nanti juga Palestina nanti juga ada Gibran juga mungkin ada Gibran juga ada siapapun pokoknya tentang mungkin ada dari Pemkot Mas nanti Mas. Kenapa pandemi di Solo nggak berakhir? Kapan bisa bermusik lagi? Mungkin kita akan mendatangkan itu juga Mas. Mendingan kita manggil virus corona kalau mau Udah metir. Ya udah guys, terima kasih sampai jumpa lagi. Tetap kembali lagi di Ngosek Ngobrol Asik.